Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika dengan NIM 220407502010 dari kelas F221 dengan nomor urut 10, program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, video kali ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran di SD. Nah, dengan dosen pengampu Dr. Faida Yusuf MTD. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan part A, ujian tengah semester evaluasi pembelajaran di SD. Soal yang pertama, apa perbedaan pengukuran, penilaian, tes, dan evaluasi, dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu tes. Tes adalah cara menilai kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran. Tes ini bisa berupa pertanyaan atau soal yang harus dijawab oleh peserta didik. Contohnya dari tes yaitu bentuk tes tertulis seperti esai atau subjektif dan bentuk objektif. Selanjutnya yaitu bentuk tes lisan dan bentuk tes perbuatan. Yang kedua yaitu pengukuran. Pengukuran adalah pemberian angka terhadap hasil kerja peserta didik. Contohnya yaitu mengukur jumlah jawaban yang benar dalam sebuah kuis singkat tentang topik baru yang diajarkan oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu penilaian, yang dimana penilaian adalah proses pengambilan keputusan yang didasarkan atas data yang didapat dari pengukuran, baik tes maupun non-tes. Contohnya yaitu memberikan nilai pada proyeksi siswa berdasarkan kreativitas, teknik, dan konsep yang dipelajari. Yang keempat itu evaluasi. Evaluasi adalah suatu rangkaian proses dalam suatu pengambilan keputusan berdasarkan penilaian yang telah dilakukan. Nah, contohnya yaitu mengevaluasi efektivitas sebuah program pembelajaran baru dengan membandingkan hasil belajar siswa sebelum dan sesudah program tersebut. Soal yang kedua yaitu jelaskan prinsip-prinsip dasar evaluasi. Yang pertama yaitu continue. Continue adalah evaluasi tidak boleh dilakukan secara insidental. Karena pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang kontinu. Oleh sebab itu evaluasi pun harus dilakukan secara kontinu. Nah, yang kedua itu kooperatif, yang dimana dalam kegiatan evaluasi hendaknya guru bekerja sama dengan semua pihak seperti orang tua, peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, termasuk dengan peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu komprehensif, yang dimana dalam melakukan evaluasi terhadap suatu objek, guru harus mengambil seluruh objek itu sebagai bahan evaluasi. Yang keempat itu adil dan objektif, di mana dalam melaksanakan evaluasi guru harus berlaku adil dan tanpa pilih kasih kepada semua peserta didik. Yang kelima yaitu praktis. Nah, praktis mengandung arti mudah digunakan baik oleh guru itu sendiri yang menyusun alat evaluasi maupun orang lain yang akan menggunakan suatu alat tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis evaluasi dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu evaluasi formatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk
memperbaiki suatu proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atas hasil belajar siswa. Yang ketiga yaitu evaluasi pembelajaran, yang dimana evaluasi penempatan pembelajaran itu evaluasi yang ditujukan untuk menempatkan siswa dalam situasi belajar atau program pendidikan yang sesuai dengan kemampuannya. Nah, selanjutnya yaitu evaluasi diagnostik, yang dimana evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan guna membantu memecahkan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tertentu. Yang kelima yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan oleh guru selama dalam perkembangan atau dalam kurun waktu proses pelaksanaan suatu program pengajaran semester. Nah, sedangkan evaluasi sumatif itu sendiri yaitu evaluasi yang dilaksanakan oleh guru pada akhir semester. Selanjutnya pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan perbedaan evaluasi diagnostik, formatif, dan sumatif. Nah, evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang digunakan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada siswa sehingga dapat diberikan perlakuan yang tepat. Sedangkan evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang ditujukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Sedangkan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang ditujukan untuk keperluan penentuan angka kemajuan atau hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi pembelajaran adalah yaitu untuk menghimpun informasi yang dijadikan dasar untuk mengetahui taraf kemajuan, perkembangan, dan pencapaian belajar siswa, serta keefektifan pengajaran guru. Evaluasi pembelajaran juga mencakup kegiatan pengukuran dan kegiatan penilaian. Nah, selanjutnya pertanyaan yang keenam yaitu jelaskan sasaran evaluasi. Yang pertama itu tujuan pembelajaran. Yang kedua itu unsur dinamis pembelajaran, dapat disebut juga dengan sumber belajar, yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan latar. Yang ketiga itu pelaksanaan pembelajaran, yaitu dapat diartikan sebagai interaksi antar sumber belajar dengan siswa. Yang keempat yaitu kurikulum. Dalam hal ini kurikulum dapat dipandang sebagai rencana tertulis, yakni seperangkat komponen pembelajaran yang diuraikan secara tertulis pada buku. Nah, pertanyaan yang ketujuh, jelaskan fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik dan bagi siswa. Fungsi evaluasi pembelajaran bagi pendidik. 1. Untuk membantu guru memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan tingkat atau kelas. Yang kedua yaitu secara didaktis, metodis, evaluasi berfungsi untuk membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan ketercapaiannya masing-masing. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui kedudukan peserta didik di antara teman-temannya. Apakah
mereka termasuk anak yang pandai, sedang, atau kurang. Selanjutnya itu fungsi evaluasi pembelajaran bagi siswa. Yang pertama yaitu untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan. Yang kedua yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu secara sosiologis untuk mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu untuk terjun ke masyarakat. Nah, mampu dalam arti dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Yang keempat yaitu untuk mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ke-8 yaitu jelaskan klasifikasi evaluasi menurut fungsinya. Yang pertama itu psikologik, itu untuk kerangka acuan melangkah menuju tujuan pendidikan. Yang kedua itu didaktik, yang dimana untuk motivasi belajar kepada peserta didik, memberikan pertimbangan pemberian bahan pengajaran, metode pengajaran dan bimbingan khusus kepada peserta didik. Yang ketiga itu administratif, yaitu untuk pengisian buku rapor, menentukan indeks prestasi, pengisian STTB, dan tentang ketentuan kenaikan kelas. Nah, soal yang ke-9 yaitu jelaskan prosedur evaluasi pembelajaran dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu perencanaan evaluasi, meliputi analisis kebutuhan, merumuskan tujuan penilaian, mengidentifikasi kompetensi dan hasil belajar, menyusun kisi-kisi, mengembangkan draft instrumen, uji coba, dan analisis soal, revisi soal. Contohnya yaitu seorang guru matematika menyusun kisi-kisi untuk ujian akhir semester yang mencakup berbagai topik seperti pecahan, geometri, dan aljabar dengan bobot nilai yang sesuai untuk masing-masing topik. Nah, yang kedua yaitu pelaksanaan evaluasi, yaitu bergantung pada jenis evaluasi yang akan digunakan. Jenis evaluasi yang akan mempengaruhi seseorang evaluator dalam menentukan prosedur, metode, instrumen, waktu pelaksanaan, sumber data, dan lain-lain. Contohnya yaitu seorang guru melaksanakan ujian akhir semester, di mana siswa diminta untuk menjawab soal-soal tertulis tentang materi yang telah dipelajari. Yang ketiga yaitu pengolahan data, yang dimana sering digunakan yaitu analisis statistik. Analisis statistik digunakan jika ada kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka, sedangkan data kualitatif yaitu data yang berbentuk kata-kata, tidak dapat diolah dengan statistik. Contohnya yaitu seorang guru mengumpulkan dan memeriksa semua lembar jawaban siswa, kemudian menghitung nilai masing-masing siswa. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pelaporan hasil evaluasi. Nah, semua hasil evaluasi harus dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Contohnya yaitu sekolah menyusun laporan evaluasi yang mencakup hasil tes, analisis data, temuan, dan
Rekomendasi laporan ini disampaikan kepada kepala sekolah dengan dewan guru, siswa, dan orang tua sebagai bentuk akuntabilitas publik. Nah, yang kelima yaitu pemanfaatan hasil evaluasi. Nah, untuk keperluan laporan, pertanggungjawaban untuk keperluan seleksi, untuk keperluan promosi, untuk keperluan diagnostik, untuk memprediksi masa depan siswa. Nah, contohnya yaitu hasil evaluasi dapat digunakan untuk memilih siswa untuk program lanjutan, di mana merancang program remedial atau menyesuaikan metode pengajaran. Nah, soal yang ke-10 yaitu jelaskan apa itu tes dan non-tes serta berikan contohnya. Nah, tes adalah suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Nah, jenis tes dibagi menjadi 2, yaitu tes tertulis dan tes tulisan. Contohnya yaitu pilihan ganda dan bentuk soal uraian. Nah, sedangkan non-tes adalah suatu alat penilaian kepribadian siswa secara menyeluruh menjadi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, ucapan, dan lain-lain. Contohnya yaitu wawancara, observasi, portofolio, proyek, dokumentasi, dan diskusi. Baik, itulah hasil jawaban saya terkait soal ujian tengah semester pada mata kuliah evaluasi pembelajaran BSD. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.